Iran bertekad mengerahkan lebih dari 1 juta kombatan untuk menghadapi potensi serangan darat militer Amerika Serikat sebagai buntut penutupan Selat Hormuz. Hal ini dilaporkan kantor berita Iran Tasnim, Kamis waktu setempat. 1 juta kombatan tersebut berasal dari militer Iran dan relawan. Iran sendiri melaporkan adanya peningkatan jumlah anak muda yang mendaftarkan diri menjadi relawan ke milisi sukarelawan paramiliter Iran Basij, Garda Revolusi Iran IRGC, dan Angkatan Darat Iran. Iran menyebut jika Amerika nekat melakukan serangan darat itu sama saja dengan aksi bunuh diri. Iran juga mengingatkan kembali Amerika, Iran adalah tanah di mana pejuang Palestina, Libanon, Irak, dan Yaman mengasah kemampuan tempur darat mereka hingga mencapai kesempurnaan. Saat ini. Trump menyebut sejak 25 tahun lalu NATO kurang menunjukkan dukungan maksimal terhadap Amerika Serikat dan menyebut organisasi NATO sebagai macan kertas. Namun sebelumnya Trump juga menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak membutuhkan keberadaan NATO. Adapun pada masa jabatan pertamanya, Trump berulang kali menyatakan kecaman terhadap NATO. Dan menurut beberapa laporan pejabat Gedung Putih, Trump secara terbuka mempertimbangkan untuk menarik diri dari aliansi pertahanan itu. One thing we're very disappointed, I'll say it publicly, we're very disappointed with NATO because NATO has done absolutely nothing. And I've always said 25 years ago, I mean, I was somebody that wasn't a politician, but I was always involved in politics and I understood politics. I said 25 years ago that NATO's a paper tiger, but more importantly that we'll come to their rescue, but they will never come to ours. Rekaman video menunjukkan detik-detik peluncuran gelombang ke-82 gelombang serangan terbaru militer Iran yang dirilis oleh Garda Revolusi Iran IRGC. Garda Revolusi Iran, Islam Iran menargetkan sejumlah lokasi di Israel. Gelombang serangan militer Iran makin masif pasca Iran menolak keras negosiasi dengan Amerika. Rekaman yang memperlihatkan pecahan rudal yang diduga milik Iran di atas langit Israel. Pecahan rudal jatuh di Israel bagian selatan. Sebelumnya Korps Garda Revolusi Iran melancarkan gelombang serangan ke-82 di mana salvo rudal Iran menyasar Israel lanjutan dari operasi True Promise 4. Iran bertekad mengerahkan lebih dari 1 juta kombatan untuk menghadapi potensi serangan darat militer Amerika Serikat sebagai buntut penutupan Selat Hormuz. Hal ini dilaporkan kantor berita Iran Tasnim, Kamis waktu setempat. 1 juta kombatan tersebut berasal dari militer Iran dan relawan. Iran sendiri melaporkan adanya peningkatan jumlah anak muda yang mendaftarkan diri menjadi relawan ke milisi sukarelawan paramiliter Iran Basij, Garda Revolusi Iran IRGC, dan Angkatan Darat Iran. Iran menyebut jika Amerika nekat melakukan serangan darat itu sama saja dengan aksi bunuh diri. Iran juga mengingatkan kembali Amerika, Iran adalah tanah di mana pejuang Palestina, Libanon, Irak, dan Yaman mengasah kemampuan tempur darat mereka hingga mencapai kesempurnaan. Dalam video dirilis IDF memperlihatkan pasukan Israel dilengkapi senapan serbu bergerak menuju bangunan diduga sebagai posisi Hizbullah. Operasi dijalankan tim tempur Brigade Golani yang menurut pihak Israel bertujuan memperluas zona keamanan di Lebanon Selatan. Pasca serangan udara dilancarkan Israel Kamis lalu, bangunan perumahan di Lebanon Selatan rata dengan tanah.
2 orang dilaporkan tewas, petugas dikerahkan untuk mengevakuasi di sekitar area reruntuhan bangunan. Serangan ini sebagai langkah Israel menyasar organisasi politik dan paramiliter Muslim Syiah Hizbullah. Tidak tinggal diam, Lebanon melancarkan serangan balasan ke Israel. Serangan tersebut menyasar kota Naharia di Israel Utara. Akibatnya 1 orang tewas dan puluhan orang mengalami luka-luka. Pasca operasi darat di Lebanon Selatan yang menewaskan 2 orang, Lebanon lancarkan serangan balasan. Diketahui sejumlah serangan rudal milik Lebanon menghujam Israel Utara, tepatnya di kota Naharia. Berdasarkan laporan, serangan tersebut menyasar permukiman warga. Akibatnya sejumlah bangunan hancur. Selain itu, sejumlah kendaraan ringsek bahkan terbakar imbas dari ledakan serangan udara Lebanon. Saat kejadian, seluruh sirene berbunyi, membuat warga panik dan berlari menuju tempat berlindung. One of the missiles from Lebanon just fell here on that parking lot, and no electricity. And I'm looking for my family. I just arrived from work, and I don't know where they are right now, but definitely they're okay. I'm sure they're okay. Hingga saat ini, sebagian warga masih mencari anggota keluarganya yang hilang. אזעקה, ורצנו אני ואשתי לחדר ביטחון, לממ"ד, ושמענו בום, אבל בום בום, שאשתי אומרת זה נפל בבית שלנו, עד כדי כך. ולא נתן לי לצאת, כשיצאתי, יש לי אגב תמונה, אם תרצה אני אתן לך אותה, שפה יש שריפה של כל המכוניות, וכל הזכוכיות בבית מצד המזרחי נשרפו, נשברו כל הזכוכיות. ואנחנו בריאים ושלמים. Sejumlah petugas dikerahkan untuk mengevakuasi korban lainnya di sekitar area ledakan. Akibat serangan tersebut, seorang pria berusia 30 tahun meninggal dunia, sementara 29 orang lainnya mengalami luka-luka. Kali ini mereka mengizinkan negara sahabat untuk bisa melintasi Selat Hormuz. Sejumlah negara yang diizinkan melintas adalah China, Rusia, Pakistan, Irak, dan India. Sementara Malaysia mengklaim Iran telah mengizinkan kapal mereka melintas. Terima kasih kepada Presiden Iran kerana awal memberi laluan dan sekarang kita dalam proses untuk melepaskan kapal minyak Malaysia dan pekerja yang terlibat supaya dapat meneruskan perjalanan mereka. Malaysia mengambil sejumlah langkah untuk mencegah krisis energi. Salah satunya dengan mengurangi kuota bahan bakar bersubsidi. Warga Malaysia juga hanya bisa membeli 200 liter bensin bersubsidi per bulannya.